Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, semoga jenengan semuanya sehat dan selalu dalam rahmat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan menanam katak. Kita akan menanam katak yang kita mutilasi. Dan ini proses mutilasi yang mana telah kita sampaikan di konten kami sebelum ini. Dan nanti siap untuk kita tanam dan akan kita tanam ke polybag, karena kalau tanam di lahan cenderung lebih baik ditanam utuh dalam keadaan seperti ini. Lebih baik ditanam utuh. Dan ini mata kepala tunas yang kemarin sudah kita mutilasi seperti ini, dan kita siap kita tanam. Let's go. Saudara-saudaraku, kita perlu menyiapkan satu polybag ukuran 15-15. Jadi yang sangat pas itu polybag ukuran 15. Dan juga kita menyiapkan bibit katak yang sudah dimutilasi. Kalau proses mutilasinya sudah kita sampaikan di konten yang terdahulu. Dan juga kita menyiapkan media tanam. Media tanam ini adalah 1 tanah, 2 kompos, 3 NPK. NPK bisa menggunakan NPK pabrik maupun bisa menggunakan NPK ramuan leluhur. Jadi ini setelah kita masukkan separuh, ini bibit kita masukkan. Langsung kita uruk separuh. Jadi ini kita uruk separuh, terus kita ambil lagi bibit yang lain. Nah, ini kalau bibitnya besar, otomatis menggunakan polybag yang gede. Jadi disesuaikan, tidak hanya asal. Dan selanjutnya kita prosesnya sama, kita bikin, kita uruk separuh biar tempat lehernya antara katak. Nah, ini tempat lehernya antara katak dan tunas ini adalah tempat akar. Ini harus teruruk segini. Jadi yang penting itu teruruk. Setelah teruruk otomatis dia akan cari makan. Tetapi lur, kalau bibit mutilasi seperti ini perkembangannya jelas tidak senormal bibit yang normal. Jadi itu perlu dipertegas bahwasanya ini adalah mensiasati bibit yang mahal dan kejar jumlah seperti itu. Jadi tidak bisa istilahnya ini sebagai andalan, enggak, ini cuma alternatif. Karena kebetulan katak kami besar-besar dan polybag yang tersedia itu polybag kecil, maka kami kalau kita gunakan polybag yang besar, yang kecil otomatis nggak muat. Segini kalau polybagnya segini kan nggak muat, belum nanti perkembangan akar dan sebagainya. Tapi kalau segini ini terus polybagnya segini kan masih muat nantinya. Jadi bibit dan media polybag pun kita sesuaikan, tidak hanya asal bikin gitu aja. Itu dulur. Jadi untuk dulur-dulur semuanya,
sebangsa setanah air, komunitas PPCI terutama, kita harus cerdas melihat peluang, melihat pasar, dan melihat situasi. Jadi tidak hanya asal bikin bibit terus nanti semuanya akan tumbuh gitu, nggak bisa. Jadi kita dituntut juga kecerdasan kita untuk membaca peluang. Jadi kalau polybagnya gini terlalu gede terus bibitnya kecil, itu ya nggak lucu juga. Jadi harus disesuaikan besaran bibit dan juga disesuaikan dengan besaran media yang akan ditanami. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, sebangsa setanah air, ini adalah yang blocok, sebenarnya ini sulam lah. Kalau makanya ini banyak polybag yang ini termasuk yang jelek-jelek lor. Jadi ini yang jelek-jelek kita manfaatkan dan kita sulami lagi untuk kedepannya biar lebih bagus lagi. Ini yang sudah tumbuh dan siap kirim. Jadi yang disulami tadi teman-temannya sudah segini. Ini siap kirim, bahkan sudah tunas kedua. Tunas kedua mas Ki. Sudah tunas kedua lah ini. Ini contohnya sudah tunas kedua. Ini nanti yang berkembang itu yang nih, yang kecil ini ukurannya 2 kali lipat dari yang tunas pertama. Dan ini nanti di lahan baru andalannya yang ini cuma jadi payung saja, karena ini sudah perkembangannya sudah pasif, sudah nggak produktif lagi, nutrisinya dimakan dengan ini. Dan nanti sambil tanam diberi pupuk dasar. Ini hampir semuanya sudah mulai tunas lur, sudah mulai tunas dan harga terjangkau, tapi ya milih dewe rene dewe lur. Dan ini yang seumuran tapi perkembangannya yang kurang jos, ini akan kita ramut lagi dan diberi pemupukan karena ini nggak kompak, tumbuhnya nggak kompak. Jadi tanam pakai bibit polybagan harus cerdas, polybag yang bukan sulapan, yang asli polybag di budidaya dan dari kecilnya sudah dalam polybag. Dan ini sudah dipilih yang siap kirim. Jadi ini serempak bentuknya hampir sama. Kalau normalnya ya seperti ini pertumbuhannya. Ada yang gede, ada yang kecil gini, terus dipilah lagi, khusus yang sudah siap kirim, yang sudah gede-gede. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, mengembangkan porang saat ini yang tepat bukan bulan Desember ini, yang cocok bukan lagi tanam katak. Tetapi bulan Desember ini yang cocok adalah pakai bibit polybag, minim error. Dan untuk meminimalisasi kegagalan, carilah polybag yang sudah bertunas kedua. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, sekiranya selalu semangat, selalu memakai bibit yang terbaik atau bibit yang berkualitas. Itu kunci utama dari sebuah kesuksesan. Jadi dulur-dulur monggo kalau ingin datang ke PPCI monggo, sambil belajar bersama, bisa juga kami ajak ke ladang untuk mengenal porang lebih dekat dan untuk mengenal porang lebih kelemahan dan kelebihan si porang itu sendiri. Begitu dulur. Di dalam perkembangan itu lur,
Jadi ada yang bagus dan ada juga yang jelek. Jadi dalam perkembangannya sama-sama satu lokasi itu polybag itu ada yang tumbuhnya bagus, ada juga yang pertumbuhannya kurang bagus. Seperti ini. Ini yang kurang bagus atau terlalu kurang udara atau di bawah teman-temannya yang rindang seperti itu. Jadi di bawah teman-temannya rindang seperti ini, jadi dia kurang sinar, akhirnya tidak sedikit juga yang awalnya itu tumbuh, sama-sama tumbuh, tapi akhirnya tidak tumbuh. Dan ini kita berikan kita tanam ulang lagi. Jadi kita tanam ulang lagi atau istilahnya disulami lah, disulami lagi atau didaur ulang lagi. Jadi ini dari daur ulang itu. Jadi dari daur ulang itu tadi kita menyampaikan bibit yang pakai bibit mutilasi itu karena keterbatasan bibit. Jadi keterbatasan bibit, maka kami menggunakan ini dan gunakan polybag yang ukuran 15-15 seperti yang kita sampaikan tadi. Dan ini yang perlu di daur ulang itu yang seperti ini. Ini sudah kita kelompokkan. Ini yang gagal. Jadi ini yang gagal nggak tumbuh. Jadi untuk dulur-dulur sekalian yang ingin usaha polybag tidak seindah yang dibayangkan. Jadi dalam polybag pun juga mengalami error, dan ini yang hidup tapi pertumbuhannya kalah dengan yang lain. Makanya di sini kita sampaikan atau di sini kita tunjukkan bahwasanya ada kegagalan, ada juga errornya. Untuk itu juga untuk dulur-dulur lebih semangat lagi dan lebih giat lagi. Jadi begitu dulur. Dulur masih mau tanam porang ataukah ditunda, itu keputusan di tangan jenengan. Yang penting selalu semangat dan selalu berinovasi untuk kedepannya agar usaha di bidang porang kita lebih baik lagi. Jadi untuk dulur-dulur, kita PPCI sengaja menampilkan gambar tidak hanya yang bagus, tapi kita juga menampilkan kegagalan, keeroran, dan juga yang tidak bagus. Jadi jangan mimpi indah 800 juta sampai 1M. Jangan mimpi indah menjadi milioner tanpa menjalani proses dulu. Jadi prosesnya untuk sampai ke MM-an itu melalui seperti ini dulu. Dan juga per hari ini saya ingatkan dulur, per hari ini adalah masa busuk pangkal batang. Sekarang karena curah hujan sudah mulai aktif, maka berkembang busuk pangkal batang. Selain busuk pangkal batang, sekarang juga berkembang biak ulat warna hitam, yaitu ulat predator. Dan hati-hati dengan ulat predator, karena dalam waktu 3 malam saja ulat predator sudah membabi buta, sudah menghabiskan tanaman kita. Jadi ulat predator harus diwaspadai, busuk pangkal batang juga diwaspadai. Dan sebentar lagi pasti ada ulat alien yang warna hijau. Dan setelah ulat alien nanti penggerek batang atau lalat buah yang biasanya menyerang batang porang. Begitu dulur-dulur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.